Wes ganteng, wes adus. Ibu ajak jalan-jalan yuk. Kok belum tidur? Pas amat. Marni merupakan sebuah film yang diambil dari kisah umum di masyarakat, yaitu sosok wewe gombel yang suka menculik anak-anak. Di film ini, kita akan dibawa ke keluarga Rahayu yang sering diteror sosok wewe gombel, di mana terdapat seorang ibu yang tengah bekerja keras demi menghidupi kedua anaknya. Namun akhirnya, sang ibu menjadi kurang memberikan kasih sayang kepada anaknya, menjadikan peristiwa kelam di Bukit Gombel terulang kembali. Ceritanya dimulai ketika Rahayu bersama kedua anaknya yang bernama Anissa dan Aan pindah ke suatu desa terpencil. Dan tanpa mereka ketahui, di desa ini terdapat legenda suatu hal yang sangat menyeramkan. Awal kepindahan mereka pun sebenarnya berjalan biasa-biasa saja. Namun, setelah beberapa hari, Aan tiba-tiba menghilang di waktu maghrib, bahkan mereka tidak dapat menemukannya. Saat itu, semua orang pun berusaha mencari tahu keberadaan Aan. Untungnya, Anissa dibantu oleh seorang pemuda yang bernama Tama. Tama merupakan anak dari lurah desa tersebut. Dan setelah melakukan berbagai cara pencarian, Aan pun akhirnya ditemukan. Namun setelah ditemukan, Aan justru berubah aneh dan lebih sering diam. Selain itu, Anissa juga mengalami suatu keanehan. Hal tersebut disadari oleh sahabat Anissa yang bernama Poppy. Sementara itu, Rahayu mulai khawatir dengan kondisi kedua anaknya pun bersedia melakukan apapun demi kedua anaknya. Namun, di tengah usahanya itu, teror kepada Rahayu justru semakin menjadi-jadi. Sehingga, suatu hal aneh yang tersembunyi di desa itu pun mulai terungkap. Ternyata, Aan menghilang karena diculik oleh Marni. Marni merupakan sosok wewe gombel yang suka menculik anak-anak yang masih berkeliaran di waktu maghrib. Marni dahulunya adalah seorang wanita penjual jamu yang sangat cantik. Namun, Marni meninggal dunia dengan cara yang mengenaskan. Saat itu, Marni yang baru saja berjualan jamu digoda oleh beberapa pria. Marni yang tak bisa menghindar pun akhirnya terjatuh tak berdaya. Bahkan, Marni diperkaos oleh pemuda-pemuda itu dengan cara bergilir. Hingga beberapa bulan kemudian, Marni menjadi gangguan jiwa dan tengah mengandung seorang anak. Dikarenakan Marni hidup sebatang kara, Marni pun melahirkan anaknya di bawah pohon besar. Setelah itu, Marni pergi menemui seorang pria yang telah memperkaos dirinya dan membunuhnya. Seminggu setelah itu, Marni pun kembali ke desa itu dengan membawa anaknya. Di sini, terdapat ibu-ibu yang hendak membantu Marni mengurus anaknya. Namun Marni menolak karena anak dari ibu itulah yang telah memperkaos dirinya. Si ibu justru tidak terima jika anaknya dituduh melakukan hal itu. Hingga menjadikan para warga heboh dan mengejar Marni karena telah membunuh pria itu. Dan saat itu, Marni diarak oleh para warga hingga akhirnya meninggal dunia. Karena Marni tidak kunjung mendapat keadilan. Marni pun datang dan menghantui desa itu dengan menjadi sosok wewe gombel. Sedangkan Anissa yang terlihat aneh itu pun ternyata telah dirasuki wewe gombel si Marni. Saat itu, sikap Anissa terlihat sangat aneh. Suatu hari, Poppy teman Anissa pun datang menemuinya. Saat itu, Poppy merasa aneh dengan tingkah Anissa. Poppy kemudian memancing Anissa dengan beberapa pertanyaan yang hanya diketahui oleh Anissa. Dan yang dijawab oleh Anissa saat itu semuanya salah. Poppy yang mengetahui jika itu bukan Anissa pun meminta roh yang ada di dalam tubuh Anissa keluar. Marni yang mendengar hal itu pun marah besar. Hingga akhirnya, terjadilah suatu keributan di rumah itu. Untungnya, Tama dan ayahnya datang tepat waktu. Di sini, Tama pun berusaha sekuat tenaga untuk mengeluarkan Marni dari dalam tubuh Anissa. Untungnya hal itu pun berhasil walaupun dengan susah payah. Saat itu, Marni yang telah keluar dari tubuh Anissa pun menampakkan diri dengan sosok aslinya. Marni kemudian membawa Aan kembali. Rahayu yang melihat hal itu pun memohon kepada Marni supaya tidak membawa Aan pergi. Rahayu mengatakan, jika ia sangat menyayangi Aan. Seperti Marni yang juga menyayangi anaknya. Saat itu, Marni mengatakan, jika Rahayu harus lebih sayang kepada anak-anaknya. Rahayu tidak boleh menelantarkan anaknya. Kemudian, Marni memeluk Rahayu dan menusukkan pisau ke perut Rahayu. Setelah Rahayu meninggal dunia, Marni pun kembali membawa Aan pergi. Anissa yang melihat jika adiknya dibawa pergi oleh Marni pun menangis histeris. Anissa pun meratapi hal itu,
karena sosok adiknya yang ia sayangi diambil oleh Marni si wewe gombel. Singkat cerita, di pemakaman ibunya, Anissa berjanji untuk bisa menemukan Aan. Anissa pun yakin jika Aan masih bisa ia temukan.